semua, aku Puan, mahasiswa keperawatan UGM. Hari ini aku praktik lapangan di HCU RSA. Di sini aku belajar banyak hal, salah satunya terkait 4 kompetensi yang dapat dicapai melalui interprofessional education. Yuk ikutin terus! Pertama, Values and Ethics for Interprofessional Practice, yaitu ketika dokter, perawat, dan ahli gizi mampu menghormati nilai, kepercayaan, dan kontribusi dari masing-masing profesi. Contoh yang saya amati di ruangan ini, perawat mampu memastikan privasi dan kerahasiaan tetap terjaga selama proses perawatan. Begitupun dengan saya yang mematuhi larangan untuk mendokumentasikan pasien dan tenaga kesehatan di HCU. Kedua, roles or responsibilities, yang menekankan pemahaman terhadap peran masing-masing profesi. Saya mengamati bahwa sudah terdapat pembagian tugas yang seimbang dan sesuai dengan keahlian masing-masing profesi di ruang HCU ini. Ketiga, interprofessional communication. Komunikasi yang jelas dan efektif adalah kunci dalam lingkungan yang dinamis seperti HCU. Saya sempat diperlihatkan oleh kepala ruang terkait bagaimana dokter, perawat, dan ahli gizi membahas berbagai hal melalui grup WhatsApp. Semua profesi mampu memberi masukan kepada profesi yang lain tentang kinerja mereka di tim, mampu menanggapi dengan hormat sebagai anggota tim, dan mampu mendorong gagasan dan pendapat anggota tim lainnya. Selain itu, bahasa yang digunakan sesuai baik untuk situasi sulit, percakapan penting, dan situasi-situasi lainnya. Keempat, teams and teamwork. Kolaborasi antar profesi sudah dilakukan dengan baik, sehingga seluruh anggota tim dapat berfokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas perawatan pasien. Selama praktik lapangan, saya mengamati bahwa pelaksanaan IPE di ruangan ini sudah baik, namun komunikasi antar profesi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan teori, idealnya setiap anggota tim harus memiliki pemahaman yang sama tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mampu bekerja sama tanpa hambatan komunikasi. Namun saya masih melihat bahwa koordinasi terkadang terhambat oleh jadwal yang padat atau kurangnya waktu untuk diskusi lebih mendalam. Ketika praktik lapangan berlangsung, sebagai anggota tim saya berperan dalam beberapa hal. Pada hari pertama, saya melakukan pengkajian terkait alur pelayanan dan kesesuaian standar ruangan HCU. Pada hari kedua, saya membuat asuhan keperawatan berdasarkan rekam medis pasien. Dalam implementasi IPE, saya berusaha menerapkan nilai-nilai kerjasama tim. Misalnya, saya mencoba mengutamakan komunikasi yang jelas untuk mendapatkan data-data yang saya perlukan. Selain itu, saya menghormati pendapat teman lain saat diskusi kasus, serta memastikan bahwa saran yang saya sampaikan berdasarkan data yang tepat. Sebagai evaluasi, saya menyadari pentingnya beradaptasi dengan dinamika dalam kelompok. Meskipun peran saya masih terbatas sebagai mahasiswa, saya belajar untuk aktif bertanya dan mendukung dengan informasi yang relevan. Hal ini membantu menciptakan kolaborasi yang lebih baik. Menurut salah satu ahli gizi yang bertugas, IPC di HCU sudah sangat baik. Contohnya, apabila terdapat pasien dengan rawat inap lebih dari 2 minggu, anggota tim akan melakukan IPCP melalui Zoom untuk menetapkan target kesembuhan maupun kepulangan pasien. Berikut dokumentasinya. Jadi kalau yang saya rasakan di sini emang jalan banget sih untuk kolaborasinya. Kayak pergantian diet biasanya misalkan, oh kita visit pasiennya mau ini, nah itu kan kalau selesai visit kan selalu kita operin ke perawat yang pegang ya kayak gitu.
Jadi misalnya kayak ke Mbak Yulia, Mbak pasien ini nanti dietnya jadi kayak ini, atau pasien yang berat berapa nanti diubah jadi kayak gini karena tadi intinya sedikit kayak gitu. Nah terus kalau yang dengan dokter tadi sih lebih ke parenteral nutrisi usulnya. Dan kalau di sini misalkan pasien itu lossnya lama, misalkan perawat kami sampai lebih dari 2 minggu, biasanya kita ada IPCP namanya. Jadi kayak Zoom bareng semua tenaga medis yang menangani gitu, di dokter, perawat konselnya, kemudian ahli gizi, ada juga misalkan dokter kan banyak misalkan spesialis dari bedah atau apa kayak gitu. Nah biasanya kita akan Zoom bareng. Jadi target pasien itu seperti apa gitu, pasti mau pulang target untuk saat ini misalkan pasien ini targetnya tuh tinggal ini, oh ya berarti perlu dikejar biar misalkan segera udah selesai pengobatannya di sini jadi bisa dilanjutkan untuk rawat di rumah gitu. Pengalaman praktik lapangan di HCU telah memberikan saya pelajaran berharga tentang pentingnya kerjasama antar profesi. Saya berharap dapat terus meningkatkan kompetensi dan memberikan kontribusi terbaik sebagai perawat di masa depan.